Salam Rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal Spiritual. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja saat mendengarkan podcast kali ini. Kali ini saya share tentang fakta-fakta zodiak dari Gemini, Ascendant Sun dan Moon. Dalam Vedic disebut dengan Mithuna. Lord dari Gemini atau Mithuna adalah planet Merkurius. Dalam perhitungan Vedic yang menggunakan sistem sidereal, periode Mithuna adalah 15 Juni sampai 14 Juli. Sementara di dalam Western yang menggunakan sistem perhitungan tropik, periode Gemini tanggal 21 Mei sampai 20 Juni. Berelemen udara, gambar lambang wanita kembar yang berdiri di sisi kiri dan kanan, jadi seperti mata koin berada dalam satu koin tetapi gambar sisi kiri dan kanan berbeda. Berenergi mutable, artinya seperti bunglon, bisa energi positif, bisa juga memasuki energi negatif. Dalam urutan zodiak, Gemini posisinya di nomor 3 setelah Aries, Taurus, lalu kemudian Gemini. Houses ketiga adalah aspek komunikasi. Lord dari houses ketiga adalah planet Merkurius dan planet Mars. Korelasi dari energi Mars dan Merkurius ini menunjukkan bahwa Gemini memiliki sifat Aries dan juga memiliki sifat dari Gemini yaitu intelektual. Gemini adalah perwujudan sisi kesempurnaan dari Aries. Jadi ketika Aries sudah mendapatkan titik pencapaian, maka Aries akan memiliki karakter dari Gemini. Jika di Lagna ascendant Aries, namun di Navamsha ascendannya adalah Gemini, maka sudah terlihat bahwa seseorang yang berzodiak ascendan Aries ini bisa mendapatkan pencapaian dari kecerdasan intelektualnya setelah usia 25 tahun atau 35 tahun atau setelah menikah. Karena chart Navamsha adalah chart di atas 25, di atas 35 atau sesudah menikah. Begitu juga sebaliknya, jika di Lagna ascendant adalah Gemini tetapi di chart Navamsha ascendannya Aries, maka sudah terlihat bahwa seorang manusia yang berzodiak ascendant Gemini itu setelah usia 25 tahun atau setelah 35 tahun atau setelah menikah, maka akan terjadi perubahan dari daya intelektualnya. Seseorang itu bisa saja kehilangan daya intelektual, kehilangan ingatan, kehilangan kecerdasan ketika sudah menjalani karma dari Navamsha, tetapi mendapatkan keberanian dari Aries, mendapatkan rasa percaya diri dari Aries. Namun apabila di Lagna ascendannya Gemini, kemudian di Navamsha juga ascendannya Gemini, maka tidak akan ada perubahan dari daya intelektualnya. Jadi gambarannya teman-teman, kalau ascendan di Lagna adalah Gemini tetapi di Navamsha ascendannya bukan Gemini, artinya perubahan seorang manusia itu dimungkinkan terjadi dari sisi karakter dirinya, yaitu penguasanya, ascendannya itu, menuju ke zodiak yang ada di ascendan Navamsha. Sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami. Ini adalah gambaran dari Lagna chart Mithuna atau Gemini ascendant. Merkuri adalah Lord, penguasa dari Gemini. Tetapi, walaupun ascendant teman-teman Gemini, belum tentu Merkuri berada di houses Gemini. Bisa saja Merkuri berada di houses keempat, 5, 6, 7, 8, 9, dan houses lainnya. Di mana letak posisi Merkuri, maka itu akan mempengaruhi aspek kehidupan teman-teman. Kalau ascendant adalah Gemini atau Mithuna, maka sudah pasti di houses kedua ada Cancer, houses ketiga Leo, houses keempat Virgo, houses kelima Libra, houses keenam Scorpio, houses ketujuh Sagittarius, houses ke-8 Capricorn, houses ke-9 Aquarius, houses ke-10 Pisces, houses ke-11 Aries, dan houses ke-12-nya Taurus. Jika Gemini menempati houses pertama, Lordnya adalah Sun dan Mars. Itu sebabnya Gemini ascendant cocok berteman atau bersama dengan orang-orang berenergi Sun atau Mars, yaitu Leo dan Aries. Tulisan berwarna biru adalah tuan rumah dari setiap houses. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana korelasinya tuan rumah, yaitu tulisan berwarna biru,
dengan tulisan berwarna merah. Di sini terlihat di houses pertama, Sun dan Mars adalah tuan rumah dari houses pertama. Jika Gemini adalah ascendant, artinya Gemini membawa energi Merkuri. Kemudian kita lihat di houses kedua, tuan rumah houses kedua ada Jupiter dan Venus. Houses kedua dari Gemini adalah Cancer. Cancer adalah Moon. Dan begitu seterusnya. Di setiap chart, saya sudah isi nama-nama planet dari masing-masing tuan rumah untuk lagna dari Gemini ascendant. Karena Gemini mengadopsi dari energi Merkurius secara lahiriah dan energi dari Sun, kemudian energi dari Mars, maka karakter Gemini memiliki rasa ingin tahu yang mirip seperti Aries. Serba bisa, mirip seperti Aries, memiliki rasa antusias yang cukup tinggi terhadap sesuatu hal, memiliki kecerdasan. Nah, kecerdasan ini adalah lahiriah dari Gemini. Sementara Aries lah yang mengadopsi energi kecerdasan dari Gemini, yaitu dari Merkurius. Lambang Gemini dengan gambar dua wanita kembar ini menunjukkan bahwa Gemini atau Mithuna ascendant memiliki kepribadian ganda, dan ini juga berlaku untuk Sun Gemini. Maksud dari berkepribadian ganda ini adalah Gemini bisa bersikap seperti bunglon, bisa beradaptasi di mana saja. Jadi bukan lain di depan, lain di belakang, manis di depan tetapi di belakang ngomongin kita. Bukan seperti itu ya teman-teman. Emosional Gemini sangat terlihat ketika moodnya berubah. Ini juga yang menunjukkan karakter dari Gemini dengan lambang dua wanita kembar yang berbeda di sisi kiri dan kanannya. Mithuna atau orang-orang ascendant dan Sun dari Gemini sangat mudah untuk bergaul, ekspresif, dan suka bersenang-senang. Sangat serius ketika mengerjakan sesuatu. Mereka mengumpulkan informasi dari seluruh panca inderanya, baik itu dari telinga, dari mata, pikiran, dari indera penciuman, bahkan dari informasi-informasi pesan intuitif dari alam bawah sadar dan ilusi. Ascendant dan Sun Gemini tidak pernah terjebak dalam masa lalu, selalu berhasil keluar dari masa lalu yang buruk. Jadi kalau ada teman-teman yang mengaku sebagai Ascendant atau Sun Gemini tetapi teman-teman masih terjebak dalam masa lalu yang buruk, misalnya rasa traumatik, maka kemungkinan teman-teman data kelahirannya kurang akurat, sehingga perhitungannya sebenarnya bukan Gemini, zodiak ascendant atau Sun-nya teman-teman. Dipastiin lagi deh perhitungannya ya. Apa yang saya bacakan ini sudah pasti benar karena ini adalah perhitungan astrologi. Kalau teman-teman merasa tidak resonate, artinya ada data yang salah dari perhitungan data zodiak teman-teman. Atau, nah ini yang paling penting digarisbawahi teman-teman, apabila data perhitungan teman-teman sudah benar dan didapatilah perhitungannya ascendant Gemini atau Sun-nya Gemini, tetapi karakternya kok nggak resonate dengan apa yang saya sampaikan di sini, maka kemungkinan besar teman-teman dikuasai oleh energi dari Moon-nya teman-teman, dan sudah pasti Moon-nya teman-teman itu bukan Gemini. Itulah tujuan saya membuat video-video ini. Saya buat 12 zodiak yang saya sajikan, semoga ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman mengenal diri sendiri. Kalau ascendant atau Moon Gemini dikuasai oleh zodiak oposisi misalnya, atau zodiak-zodiak yang nanti akan saya sebutkan di video ini, maka pengaruhnya pasti akan berbeda-beda. Zodiak oposisi dari Gemini adalah Sagittarius. Sagittarius menempati houses ketujuh dari Gemini. Lord dari Sagittarius adalah Jupiter. Tuan rumah dari houses ketujuh adalah Venus. Jadi di houses ketujuh Gemini ada energi Venus dan ada energi Jupiter. Ini semua adalah energi remedis atau penyembuhan untuk Gemini Ascendant dan Gemini Sun. Karena houses ketujuh, yaitu Sagittarius, di sini penempatannya adalah oposisi dari Gemini Ascendant atau Gemini Sun, maka sudah pasti karakter dari Gemini Ascendant atau Gemini Sun bertentangan dengan karakter Sagittarius. Seperti karakter-karakter yang saya sebutkan tadi dari Gemini Ascendant, yang sering membuat masalah pada diri Gemini Ascendant dan Gemini Sun adalah Mithuna atau Gemini Ascendant atau Gemini Sun terkadang sulit bisa difahami oleh orang lain.
Penggabungan dari energi Sun, Mars, dan Merkuri ini membuat Gemini kalau ibaratnya mobil sudah berkecepatan tinggi. Elemennya udara. Terlihat bahwa Gemini suka berubah-ubah dan sering terbawa oleh suasana. Dan kecenderungan adalah Gemini yang membawa suasana dirinya sendiri. Gemini mudah beradaptasi, tetapi mudah juga berubah dari adaptasi itu. Misalnya, Gemini sangat komunikatif, tetapi Gemini jarang mendengarkan bahasa dari orang lain, jarang mendengarkan curhatan dari orang lain. Jadi ketika Gemini sudah menyampaikan maksud dan tujuannya melalui kata-kata, alam pikiran dan intelektual Gemini mencerna apa yang ingin disampaikan oleh lawan bicaranya. Sebelum lawan bicaranya ngomong, antara benar ataupun tidak yang difikirkan Gemini, sebenarnya itu butuh pembuktian, yaitu dengarkan dulu orang yang di hadapan Gemini berbicara kepadanya. Diserap dulu apa yang disampaikan orang itu, lawan bicara Gemini kepada Gemini. Nah, sifat jeleknya, Gemini sering tidak mendengarkan atau mengabaikan. Sehingga orang lain menganggap Gemini ini hanya berbicara ketika ada kepentingannya dan mengabaikan kepentingan atau suara orang lain. Jadi sudah terlihat ya, energi kesombongan dari Mars, yaitu mengadopsi dari energi sifat dari Aries. Teman-teman tonton deh podcast yang sudah saya buat terkait tentang Aries, Sun, Moon, dan Ascendant yang sudah tayang lebih dulu. Jika masalah ini selalu menjadi hambatan di dalam kehidupan Gemini, yaitu masalah komunikasi itu, maka penyembuhannya adalah Sagittarius. Adopsilah sikap dan sifat Sagittarius. Sagittarius adalah zodiak pendengar yang baik. Sagittarius lordnya adalah Jupiter, jadi sangat bijaksana. Sagittarius adalah petualang, jadi kalau Gemini ngerasa gabut, maka bertualanglah, pergilah traveling atau kemana aja untuk melihat alam, melepas hal-hal yang ada di dalam penat pikirannya. Sagittarius juga adalah karakter yang suka dengan hiburan, musik, tarian, maka itu juga bisa menjadi remedies atau penyembuhan bagi Gemini Ascendant atau Gemini Sun. Dengan mengadopsi sifat dan karakter oposisi dari Gemini, maka Gemini bisa mendapatkan keseimbangan dalam kehidupannya. Gemini harus bisa menjadi leader bagi dirinya sendiri dan menjadi leader bagi orang lain, yaitu seperti Sagittarius. Tidak ada leader yang meninggalkan pasukannya. Leader berjalan dengan pasukannya. Artinya, Gemini harus berjalan bersama-sama dengan teamwork atau pasukannya, atau pasangannya, atau orang-orang yang disayangnya. Teman-teman sudah memahami sampai di sini ya untuk energi Ascendant ataupun Sun dari Gemini. Untuk Moon dari Gemini, ini sering menjadi tekanan depresi. Karena Moon adalah bahasa batin, energi dari suasana batin. Dengan karakter Gemini yang komunikatif dan ekspresif, ketika Moon seseorang berada di Gemini, maka ini harus segera disembuhkan, yaitu melepaskan komunikasi, harus berani berbicara, harus berani untuk menyampaikan ide-idenya. Kecenderungan dari Moon adalah dibalik tirai, menyimpan dalam-dalam, sulit untuk lepas. Ketika tidak lepas, maka akan menjadi stres, depression, illusion, dan bahkan bisa menjadi tekanan mental. Penyembuhannya bagaimana? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ambillah energi dan karakter dari Sagittarius. Berpikirlah seperti Sagittarius. Kalau Sun atau Ascendant teman-teman adalah Sagittarius, maka Moon Gemini tidak akan menjadi tekanan mental. Pasti akan bisa dilepaskan oleh karakter Ascendant dan Sun Sagittarius. Kemudian di houses ketujuh, oposisi dari Gemini juga ada Venus. Venus adalah dewi kecantikan. Maka terlihat jelas bahwa remedies atau penyembuhan dari Gemini adalah kecantikan. Itu yang menjadi Gemini percaya diri. Cantik di hadapan pasangannya, dipuji, dipuja oleh pasangannya, disayang-sayang, itu adalah penyembuhan bagi Gemini. Dan begitu juga Gemini terhadap pasangannya, harus memuji, harus memuja pasangannya. Layaknya dewi kecantikan yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang.
Kemudian square dari Gemini Ascendant adalah Leo, Libra, Aquarius, dan Aries. Mereka ini adalah teman-teman atau soulmate atau orang-orang yang mudah memahami Gemini Ascendant atau Gemini Sun. Maka seringnya Gemini akan bertemu atau akan ngerasa chemistry-nya kuat banget terhadap zodiak Leo, Libra, Aquarius, dan Aries. Bisa menjadi pasangan atau menjadi teman, sahabat, atau kerabat yang sangat dekat. Trikona dari Gemini Ascendant adalah Libra dan Aquarius, berelemen sama yaitu elemen udara, dan sama-sama berenergi mutable. Sebenarnya Jupiter tidak selalu memberikan energi positif bagi Gemini. Kalau Jupiter berada di houses ke-7, houses ke-9, houses ke-10, dan houses ke-11 masih positif karena bagian dari square dan trikona. Tetapi kalau Jupiter berada di houses kedua dari chart Lagna atau ascendant teman-teman, itu patut diwaspadai karena posisi Jupiter tidak memberikan keuntungan untuk Gemini Ascendant ataupun Gemini Sun. Jupiter berada di houses ke-12, houses ke-6, dan houses ke-8 juga tidak memberikan keuntungan bagi Gemini. Virgo adalah orang tua dari Gemini Ascendant dan Gemini Sun. Virgo seperti bayangan bagi Gemini Ascendant atau Gemini Sun, karena Lord planet dari Virgo juga adalah Merkuri dan Venus. Sementara Venus bukanlah Lord dari Gemini, tetapi Venus adalah remedies dari Gemini. Gemini melihat Virgo seperti seseorang yang mengalami penyakit tapi takut disuntik oleh dokter. Jadi Gemini seringnya sentimental terhadap Virgo Ascendant atau Virgo Sun. Namun Gemini perlu memahami sikap sentimental ini bukan karena benci, iri, tetapi lebih kepada takut tersaingi atau takut disuntik ya. Pisces adalah guru dari Gemini. Lord dari Pisces adalah Neptunus. Pisces berada di houses ke-10 Gemini. Lord dari houses ke-10 adalah Saturnus, Sun, Merkuri, dan Jupiter. Koneksi antara Gemini ke Pisces, terkadang Gemini bisa respect atau hormat terhadap Pisces. Tetapi terkadang Gemini sulit bisa menyatu dengan Pisces. Hal-hal yang diajarkan atau diperintahkan atau bimbingan dari Pisces sulit untuk diserap oleh Gemini. Karena secara Gemini elemen udara, Pisces elemen air. Burung diajarin berenang, gimana dong? Tetapi Pisces sangat menyukai Gemini karena Gemini memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki oleh Pisces. Sehingga Pisces selalu mempergunakan Gemini menjadi asistennya, orang kepercayaannya. Walaupun sering bentrok, tetapi Pisces merasa sangat cocok berkorelasi dengan Gemini dalam profesi, pekerjaan, dan bisnis. Untuk mendapatkan kehormatan, ketenaran, posisi karir, dan pekerjaan yang diinginkan oleh Gemini Ascendant atau Gemini Sun, maka Gemini harus bisa mengadopsi sikap dan sifat dari Pisces, yaitu bersikap seperti air, dengan berkarakter mengikuti arah air bukan melawan arus air. Dengan Cancer, Taurus, Scorpio, dan Capricorn, Gemini tidak cocok. Itu sebabnya kalau Ascendant atau Sun Gemini tetapi Moon berada di Cancer, berada di Taurus, Scorpio, atau Capricorn, ini butuh penyembuhan. Disinilah posisi Gemini Ascendant atau Gemini Sun bisa mendapatkan depression dan tekanan mental. Kalau Moon berada di Cancer, maka ada aspekting keuangan, baik itu masalah pemasukan, masalah pengeluaran, masalah penggunaan uang yang menjadi masalah, yang membuat stres. Orang-orang Moon di Cancer harus patuh terhadap ibu, karena Cancer adalah energi dari ibu. Harus mengikuti keinginan ibu, atau tentang keinginan menjadi seorang ibu. Akan terlihat masalahnya di mana ketika perhitungan secara personal. Mungkin ada planet malefik lain yang menimpa houses kedua dari Gemini Ascendant. Kalau Moon berada di Scorpio, yaitu houses ke-6 Gemini Ascendant, maka tekanannya berasal dari lingkup aktivitas, rutinitas, dan pimpinan. Juga dari musuh dalam selimut. Bisa juga dari penyakit-penyakit ringan yang membebani aktivitas dari Gemini Ascendant.
Kalau Moon berada di houses ke-8 Gemini Ascendant, maka ini juga bisa membawa depresi karena penyakit yang harus disembuhkan dengan pengobatan kedokteran, atau tentang hal-hal yang harus dilepas, misalnya keterbutuhan terhadap sesuatu, penggunaan obat-obatan misalnya, atau melepaskan kemelekatan terhadap seseorang misalnya. Kalau Moon berada di Taurus Gemini Ascendant, maka ini mengisyaratkan bahwa ada kerugian uang atau tentang pengasingan, bisa saja penjara atau karantina. Jadi masing-masing akan berbeda efeknya ya teman-teman. Kemudian untuk posisi Merkuri, jika berada di houses pertama, maka akan memiliki kecerdasan dalam bidang ilmu pengetahuan, menjadi pembicara yang unggul. Jika berada di houses kedua, Merkuri membawa kekayaan dan kebijaksanaan, membawa keberuntungan. Tetapi ingat, harus diperhatikan kalau ada Moon, maka energi positif dari Merkuri di houses kedua bisa digagalkan oleh Moon. Jika Merkuri berada di houses ketiga, maka harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan finansial yang seimbang. Terkadang harus licik dan penuh strategi. Memiliki pikiran berubah-ubah, kurang penyayang terhadap kerabat dan saudara-saudara sedarah. Bisa saja kerabat yang membuat sedih dan lelah bagi Gemini Ascendant. Kalau Merkuri berada di houses keempat, maka Gemini Ascendant diberkahi uang dan kekayaan, kerabat yang penyayang, keberuntungan, memiliki kendaraan, dan terpelajar. Juga akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau Merkuri berada di houses kelima, bisa menjadi ahli supranatural atau ahli spiritual, memiliki banyak anak, dan berani. Jika Merkuri berada di houses ke-6, maka bisa berhasil dalam litigasi dan juga ilmu hukum. Selalu menang dalam debat dan perselisihan, tetapi fisik cenderung rentan, mudah terserang penyakit. Tidak mudah marah, tetapi agak kasar dalam berbicara. Kalau Merkuri berada di houses ke-7, juga terpelajar, penampilan yang cantik, tetapi sering konflik dengan pasangan. Kalau Merkuri di houses ke-8, sebagian bisa mendapatkan nama baik di mata sosial, gelar, kehormatan. Tetapi Merkuri di houses ke-8 juga bisa menggambarkan penyakit. Jika Merkuri di houses ke-9 akan mendapatkan kemakmuran, terpelajar, punya kebiasaan yang menguntungkan, fasih dalam berbicara, kaya dan religius, juga spiritual, atau bahkan supranatural. Jika Merkurius berada di houses ke-10, memiliki kecerdasan, pekerjaan mulia di mata sosial, memiliki keberanian, kuat, bijaksana, dan berbudi luhur, serta mencapai kesuksesan, biasanya di atas usia 35 tahun. Jika Merkuri berada di houses ke-11, maka karakter Gemini Ascendant sangat ramah, terpelajar juga, diberkahi kenikmatan dan keberkahan yang luas, berumur panjang jika menjaga kesehatan, terkenal tetapi juga boros. Jika Merkuri berada di houses ke-12, sering adanya masalah dokumentasi, masalah perjanjian, masalah ingkar janji, cenderung malas, tetap saja pembicara yang baik, terpelajar, tetapi bernasib menyedihkan atau bahkan cenderung kejam, kurang berempati. Namun semua perhitungan yang saya sampaikan di sini tidak secara personal, ini hanya bacaan secara general. Perlu untuk dihitung lebih detail lagi menurut perhitungan data kelahiran teman-teman yang akurat untuk mengetahui efeknya dalam kehidupan teman-teman. Saya pikir cukup sampai di sini. Kalau nanti ada hal-hal yang akan saya tambahkan, saya akan buat video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu. Nantikan video selanjutnya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa di subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Untuk bacaan zodiak setiap bulannya, silakan ke channel New Crystal Tarot Reader. Di sana juga teman-teman bisa join membership. Untuk informasi astrologi, ke Instagram Crystal Tarot Indonesia. Untuk personal reading juga bisa melalui channel New Crystal Tarot Reader atau Instagram.
Terima kasih, sampai jumpa.